setelah kami hearing di pusat sana, kehutanan sendiri waktu itu tidak memberikan izin AMDAL terhadap khususnya untuk PTKG karena beberapa persyaratan yang tidak mampu mereka penuhi, termasuk tuntutan dari kawan-kawan yang pernah demo kemarin bahwa untuk proses selanjutnya sidang AMDAL itu untuk kita lakukan di Kabupaten Karimun dan itu tidak mendapat hambatan dari Departemen Kehutanan. Sehingga saya merasa sangat apresiasi dan saya sangat optimis bahwa pansus sekarang ini akan berhasil menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dengan dukungan masyarakat bahwa kita harus bersatu, jangan kita memperjuangkan investasi tetapi tidak mengcover kepentingan kehidupan masyarakat. Karena mereka tidak dilibatkan, kami mohon kalau bisa mereka dirangkul kembali supaya kita sama-sama bulat di dalam DPRD ini dalam memperjuangkan aspirasi demi kepentingan masyarakat. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Karimun saya hormati dan seluruh sidang paripurna yang saya hormati. Langsung saja fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan terhadap terbentuknya fraksi ini sangat mengapresiasi sekali. Dan ini adalah jawaban dengan akhir perjalanan panjang yang sudah ditempuh oleh masyarakat, di mana beberapa waktu yang lalu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang masih sifatnya personal waktu itu penanganannya juga sudah kita telusuri, sudah juga kita bantu mendampingi masyarakat, namun terhenti di persimpangan jalan. Dan tidak ada kata lain, memang permasalahan ini harus kita bersama-sama, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif, dan tentunya juga masyarakat semua bergandeng tangan bersatu padu untuk menuntaskan permasalahan ini. Kemudian juga di sini saya melibatkan rekan-rekan media untuk kiranya ikut campur dalam penuntasan permasalahan ini. Bila perlu buat berita yang sehangat-hangatnya sampai ke presiden sana, biar didengar permasalahan kita di sini. Karena kita tidak cukup untuk berkata-kata dengan narasi-narasi saja tanpa ada action dari pusat. Ini ranahnya presiden dan kementerian. Satu hal lagi, dengan gerak cepat, pansus dan perangkat daerah didampingi oleh instansi terkait lainnya turun langsung ke lapangan utamanya untuk melihat langsung jarak rumah penduduk dengan kegiatan tambang dan penyimpanan bahan peledak, sehingga dalam masa sesingkat-singkatnya pemerintah dapat mengambil tindakan atau hal yang terjadi ini. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi dalam waktu dekat mungkin ini dulu yang kita luruskan. Karena dekatnya penyimpanan bahan peledak dengan perumahan pemukiman ini sangat mengerikan sekali. Jadi ini pandangan dari fraksi PKB. Saya juga berharap pansus tidak bekerja sendiri dan seluruh komponen instansi terkait. Ayo pada saat tahapan-tahapan pansus bekerja, tolong kita bersama-sama, tolong kita prioritaskan waktu dan segala pemikiran kita curahkan untuk pansus ini agar lebih cepat, lebih baik penyelesaiannya. Dan ketiga, satu kata dari kami, lanjutkan dan gas. Terima kasih. Yang kami hormati pimpinan DPR beserta anggota yang saya hormati Bapak Wakil Bupati. Di sini saya sampaikan sedikit, fraksi Demokrat ini memang tidak boleh main-main lagi tentang pansus ini, karena kita yang telah begitu tadi semua fraksi, kami dari fraksi Partai Demokrat sangat asosiasi mendukung kalau perlu kita melanjutkan sampai ke pusat. Jadi kita tetap berpihak kepada masyarakat, karena kita kenal masyarakat Kabupaten Karimun bahwa adalah semuanya masih menyangkut saudara mara, dari ujung ke ujung tidak ada orang lain. Di sini saya sampaikan, sebenarnya kami niat tuh mau menyampaikan secara tertulis, karena di pansus ini yang masuk itu adalah rekan saya, mungkin Pak Azmi, mungkin beliau tak sehat tadi karena ketua fraksi kami mungkin lagi di luar karena ada berduka di keluarganya. Saya mohon maaf yang seizin-izinnya. Saya mendukung sangat sekali supaya ini dapat digas full untuk masyarakat Kabupaten Karimun. Kita berpihak kepada masyarakat Kabupaten Karimun.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wakil Karimun, kemudian yang saya hormati pansus yang terbentuk dan yang disahkan pada tanggal 22 kemarin, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada paripurna pembentukan pansus. Terima kasih. Kami dari fraksi Gerindra yang pertama mengucapkan terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendukung terbentuknya pansus yang insya Allah akan kita jalankan ke depan nanti. Kemudian fraksi Gerindra juga meminta kepada Bupati supaya mengirim perangkat daerah untuk membangun komunikasi terhadap pemerintah pusat, bila perlu ditongkrongi sampai ketemu dengan pejabat-pejabat yang bisa memberikan keputusan berdasarkan pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, menyatakan pertambangan minerba mempunyai peran aktif dan penting dalam memenuhi hajat orang banyak. Jadi ini perlu kita pertegaskan. Kemudian fraksi Gerindra juga bersama dengan Pansus supaya terlaksananya hajat masyarakat yang terdampak karena pengaruh konsesi, sehingga nanti pansus yang akan terbentuk bisa menyelesaikan permasalahan sampai ke akar-akarnya. Bila perlu, selagi belum selesai, terus kita gas, jangan mundur dan jangan pernah kita menyerah. Terima kasih pimpinan. Bicara terdapat seluruh fraksi di DPR pada prinsipnya memberikan dukungan dan persetujuan sehingga terbentuklah sebuah panitia khusus yang khusus membahas tentang kawasan pemukiman di dalam kawasan provinsi Tambang. Semoga mempercepat pembahasan pansus dalam melaksanakan dan menggerakkan pansus ini. Tentunya yang akan disampaikan fraksi PDI Perjuangan tadi perlu kita pertimbangkan. Apakah kawasan hutan yang masuk dalam kawasan pemukiman atau sebaliknya kawasan pemukiman yang masuk di dalam kawasan hutan. Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai pansus bekerja tidak melihat rambu-rambu, karena di samping hutan yang masuk ke kawasan pemukiman bisa saja terdapat kawasan pemukiman. Kita melalui pimpinan, melalui komisi terkait, dan sudah berkali-kali melaksanakan hearing atau rapat dengan pendapat pada saat pembahasan perda tata ruang. Kami berharap atas nama pimpinan yang merupakan menyampaikan pertama terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang sudah berinisiatif ada berbagai fraksi untuk langsung membentuk panitia khusus. Ya, dapat misalkan mudah-mudahan pansus bekerja semaksimal mungkin, dan kami harapkan apabila dibutuhkan nanti di saat di lapangan perlu mendapat petunjuk bahwa berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan peraturan tata tertib DPRD bahwa masa kerja pansus selain pembentukan perda hanya bekerja selama 6 bulan. Sidang Dewan Hormat hadirin kami hormati, maka demikianlah agenda rapat pada hari ini. Tanggal 23 Februari hari ini saya nyatakan ditutup. Panjat terus. Sukses menjalani dan memberikan pansus ini lebih jelas ke depannya. Amin. Ada pemukiman masyarakat. Maka daripada itu saya sangat setuju kita dengan pansus ini akan memperjelas status. Kalau memang itu nanti di dalam perjalanan pansus ya akan mendudukkan persoalan apakah pemukiman dulu baru dikatakan hutan lindung atau hutan lindung duluan baru ada pemukiman. Ini tentu kerja pansus kita dukung sepenuhnya dari pemerintah daerah, dan kita bersama-sama pansus akan menindaklanjuti ini sampai ke tingkat pusat. Ya, mudah-mudahan kita harapkan juga
ya tingkat pusat ini dapat turun ke kabupaten, jadi jelas persoalannya. Kalau mereka hanya berada di pusat, mereka hanya membaca peraturan dan kondisi peta, saya kira itu juga kurang mendukung nantinya. Tapi kita undang mereka datang ke kabupaten, silakan ya survei, silakan lihat secara nyata, saya jelas bagaimana status yang diharapkan oleh masyarakat Kota Karimun. Saya kira seperti itu. Ya. Di rapat paripurna masalah hutan lindung. Ya, kami apresiasi dengan hasil paripurna pansus. Kami dari masyarakat, khususnya dari Pasir Panjang, seperti pernyataan dari fraksi PDI, apakah pemukiman dulu dari hutan? Yang jelas, masyarakat sudah mempunyai sertifikat 2005, 2007, dan kalau kita bicara surat SKGR atau surat sporadik, lebih dari situ. Nah, sementara pemukiman SK Kemenhut keluarnya 2015. Artinya ini terjawab sudah bahwa pemukiman dulu yang ada. Dan ini memang menjadi kendala salah satu. Kenapa yang dari masyarakat? Kenapa SK ini keluar 2015 pada saat kontrak karya PTKG berakhir 2013. Jadi kita dari masyarakat sepertinya ada apa ini? Kenapa tiba-tiba di 2015 keluar SK? Dan ini kami sebagai masyarakat mohon dari anggota DPR dan juga pemerintah, karena kami tahunya masyarakat ini hanya demo. Kami sudah memberikan suara ke DPR, sudah memberikan suara ke pemerintah, dan mereka lah yang harusnya membawa aspirasi kami. Bapak sebagai Ketua Fraksi PAN, mohon penjelasan sedikit tentang rapat paripurna hutan lindung yang tadi barusan dilaksanakan. Terima kasih. Sehubungan dengan paripurna pembahasan tentang hutan lindung dan konsesi perusahaan tambang yang masuk di wilayah pemukiman, ini bermula adalah dari pembahasan atau dari pansus tata ruang Kabupaten Karimun tahun 2020 tahun 2040. Di dalam tata ruang ini ada beberapa hal yang tidak dapat kita bahas dan tak dapat kita masukkan di dalam pansus tata ruang. Salah satunya adalah masalah hutan lindung dan masalah konsesi perusahaan tambang yang masuk di dalam kawasan perumahan. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena hutan lindung itu dan kawasan itu adalah wewenangnya pemerintah pusat. Sementara izin tambang atau yang kita kenal dengan IUP, izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu adalah wewenangnya provinsi. Oleh karena itu, fraksi PAN dari awal mendesak bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutan lindung dan kawasan tambang atau konsesi tambang yang masuk di dalam pemukiman harus diselesaikan dengan jalur pembentukan pansus. Kemarin pansus tersebut telah kita setujui oleh hampir seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun, dan pada hari ini kita telah menyerahkan pansus tersebut untuk dilakukan bersama-sama pembahasannya nanti dengan pemerintah daerah. Kalau kita menggali sejarah, bahwa saya pribadi tahu benar karena saya sendiri khususnya di daerah Meral Barat, khususnya di Kelurahan Pasir Panjang dan sebagian yang berada di Darussalam, waktu sebelum tahun 2015, bahwa kalau kita ke arah Pasir Panjang itu, bahwa setahu saya sebelum tahun 2015 itu hutan lindung itu hanya berada di sebelah kanan jalan. Nah, dan masih banyak warga kita di sana yang masih bisa mengurus sertifikat, sporadik, alas hak dan sejenisnya. Namun setelah ada keputusan SK Menteri Kehutanan nomor 76 tahun 2015, inilah menjadi kompleks, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami melihat bahwa permasalahan keputusan pemerintah pusat ini sangat merugikan
masyarakat khususnya di Kelurahan Pasir Panjang. Pertama adalah secara hak mereka tidak bisa lagi memiliki hak kepemilikan terhadap lahan yang selama ini mereka kuasai. Jadi selain mereka tidak dapat membuat izin seperti mereka ingin membuat usaha dan sebagainya, pembangunan yang menggunakan dana pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, provinsi ini tidak dapat dilaksanakan karena wilayah mereka adalah termasuk daerah tambang. Inilah menurut kami menjadi dilema oleh masyarakat. Kalau tadi di sidang paripurna kita sampaikan bahwa secara sosiologi, secara yuridis, yaitu secara filosofi ini sangat melanggar hak masyarakat. Secara sosiologis masyarakat sangat merasakan beban ini. Kenapa? Mereka selalu berpikir bahwa dengan masuknya wilayah pemukiman mereka dalam hutan lindung, artinya hak mereka di atas tanah dan rumah yang mereka bangun sudah tidak ada lagi. Sehingga mereka khawatir suatu waktu hak mereka atas penguasaan tersebut kapan saja bisa diambil alih baik pemerintah walaupun oleh perusahaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini fraksi PAN dengan tegas mengatakan bahwa hak masyarakat yang sebelumnya mereka kuasai setelah masuk dengan keluarnya peraturan SK 76 oleh pemerintah pusat, kami berharap DPRD bersama pemerintah Kabupaten Karimun khususnya marilah sama-sama kita berjuang menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Kita juga berkeinginan bahwa hak masyarakat yang sebelumnya menguasai atas tanah ini dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Pak Ketua Fraksi, ada sedikit pertanyaan. Hutan lindung ini masuk pemukiman masyarakat atau pemukiman masyarakat yang masuk hutan lindung? Oke. Baiklah, sehubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh di paripurna tadi, mempertanyakan apakah hutan lindung masuk ke pemukiman atau pemukiman yang masuk hutan lindung, kita kembali lagi ke sejarah. Karena sebelum SK nomor 76 tahun 2015 yang saya jelaskan tadi bahwa masyarakat sudah mempunyai sertifikat, sudah mempunyai surat yang diakui oleh pemerintah daerah. Nah, jadi dengan tegas kami mengatakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan hutan lindung yang masuk ke dalam pemukiman masyarakat. Oleh para kesana itu, sekali lagi kami bertegaskan, fraksi PAN bertekad untuk bersama-sama fraksi lain dan pemerintah daerah untuk mengembalikan hak masyarakat sebagaimana yang pernah mereka miliki. Terus saya tahu dari Pak Ketua Fraksi dari PAN, berapa jumlah KK yang terkena hutan lindung untuk di daerah Pasir Panjang? Jumlah KK kita kemarin sudah dikumpulkan data oleh perwakilan dari Kelurahan Pasir Panjang. Itu menurut kami ratusan KK yang masuk di dalam kawasan hutan. Nah, ada satu hal lagi di luar permasalahan ini, saya ambil konteks di luar permasalahan hutan lindung. Saya akan coba membahas tentang permasalahan konsesi. Sebagaimana kita ketahui ada suatu perusahaan tambang itu menguasai konsesi yang ribuan hektar. Nah, termasuklah lahan-lahan yang sudah kita peruntukkan untuk industri maritim. Menurut saya selain permasalahan hutan lindung dan tambang ini merugikan masyarakat, itu sangat merugikan Kabupaten Karimun, merugikan kita semua. Karena sebagaimana kita ketahui salah satu visi dan misi pemerintah kita melalui Bupati adalah pembangunan perekonomian berlandasan ekonomi maritim. Dengan demikian, dengan dikuasai wilayah tambang ini melalui berupa konsesi oleh perusahaan tambang, akhirnya usaha-usaha kegiatan industri maritim ini agak terkendala. Bagaimana kejadian yang pernah kita ketahui bahwa ada perusahaan yang ingin melakukan semacam pembersihan lahan atau cleaning lahan yang lahan tersebut sudah mereka miliki.
Nah, ini tidak dapat dilanjutkan karena tumpang tindihnya masalah penguasaan usaha konsesi tadi, masalah lahan konsesi oleh perusahaan tambang. Menurut saya, di samping merugikan oleh masyarakat, juga merugikan Kabupaten Karimun untuk menjemput investasi yang khususnya di daerah penguasaan tambang tersebut. Kalau boleh tahu Pak Ketua, lokasi daerah mana itu Pak Ketua? Dari informasi yang kita dapat bahwa penguasaan posisi tambang itu meliputi hampir sebagian besar kelurahan Pasir Panjang. Itu dari Pasir Panjang sampai dengan daerah PT Sembawang. Sebagaimana kita ketahui, dari PT Sembawang itu khususnya di wilayah laut sampai ke Sepedas itu kita peruntukkan untuk daerah industri maritim. Dengan tumpang tindihnya kawasan yang seperti saya sebutkan tadi akan sangat mempengaruhi investasi maritim, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin masuk menanamkan investasinya menurut kami akan terganggu. Oleh karena itu ke depan marilah kita sama-sama, baik pemerintah Kabupaten Karimun, pemerintah provinsi yang khusus yang dalam hal ini memberikan izin usaha pertambangan, kita juga nanti memohon kepada pemerintah pusat untuk sama-sama akan memperhatikan hal tersebut, di samping bahwa kita berkeinginan mengembalikan hak masyarakat yang sebelumnya tidak masuk hutan lindung menjadi masuk hutan lindung. Kita juga meminta pemerintah provinsi dalam ini yang punya wewenang tadi, ayo sama-samalah kita bangun Kabupaten Karimun ini lebih maju ke depannya. Ketua, mohon penjelasan sih tentang tadi paripurna hutan lindung. Ya, terima kasih. Tadi baru selesai rapat paripurna mengundang pihak pemerintah dalam rangka pembentukan panitia khusus, pembentukan pansus hutan lindung yang berada di dalam kawasan pemukiman masyarakat dan di dalam kawasan konsesi pertambangan. Hal ini sudah direncanakan sejak dulu, apalagi puncak-puncaknya aspirasi masyarakat muncul pada saat DPRD lagi membahas Ranperda Tata Ruang Wilayah, yang kita sama-sama ketahui bahwa untuk kawasan hutan ini bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Masalah perhutanan adalah wewenang sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Jadi melalui mekanisme tadi, melalui mekanisme kami membentuk panitia khusus, yang dalam hal ini terdiri dari beberapa fraksi, rata-rata seluruh fraksi menyatakan tidak keberatan dan sangat mendukung bahwa DPRD membentuk pansus bersama-sama pemerintah memperjuangkan kawasan-kawasan, terutama kawasan pemukiman masyarakat yang sampai hari ini sejak diterbitnya SK 76 tahun 2015 dari Kementerian Kehutanan bahwa banyak kawasan pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Tidak terlepas juga ada aset-aset pemerintah seperti gedung olahraga kita yang indoor, seperti kawasan bandara yang mungkin dalam hal pembangunan tersebut terdapat hambatan yang kita tidak bisa kembangkan, termasuk masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sejak di bawah tahun 2015. Bahkan sejak keluarnya SK Menteri tadi, kawasan tersebut menjadi kawasan hijau, dan ini sangat sulit bagi masyarakat untuk mengolah baik itu lahan maupun perumahan yang mereka miliki. Dengan demikian, inisiatif DPRD untuk membentuk pansus landasannya sebagai pertimbangan bahwa masyarakat hanya sepenuhnya marah kepada pemerintah, dan kita mudah-mudahan dapat dimediasi oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perhutanan untuk diteruskan kepada Kementerian melalui Dirjen Perhutanan. Terus panitia pansus ini berupaya untuk ke pusat. Ya. Itu rencananya dalam waktu kapan Pak Ketua? Ya. Dan insya Allah setelah ini nanti pansus akan menyusun jadwal, ya, pansus menyusun jadwal, mengadakan rapat kerja bersama pemerintah dengan mengundang OPD terkait, camat terkait, dan masyarakat. Setelah ini kita himpun, kita satukan persepsi dan kita simpulkan sementara untuk kita lanjutkan ke pemerintah provinsi melalui Dinas Perhutanan Provinsi untuk memediasi persoalan-persoalan yang akan kita bawa kepada pemerintah pusat dalam hal ini. Kalau menyangkut dengan kawasan hutan itu sepenuhnya wewenang pemerintah pusat dan harus diketahui oleh komisi terkait.
yaitu Komisi 4 DPR RI yang menyusun ini, dan kalaupun itu akan diubah tetap melalui undang-undang, bukan melalui surat keputusan bupati atau surat keputusan gubernur. Terus masyarakat yang terkena hutan lindung, suratnya apa Pak? Sebagian besar masyarakat sudah menyerahkan surat menyurat dan bukti kepemilikan hak kepada kami. Rata-rata mereka memegang adalah alas hak dan sertifikat, plus sporadik dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari kundur saja mungkin kalau kita kumpul-kumpul sudah ribuan. Betul juga dari kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Karimun, Meral Barat, Tebing, dan kecamatan Meral, khususnya di Pongkar dan di Pelambung.